Laporan panitia penyelenggaraan diklat disampaikan oleh Subkoordinator Penyelenggara Pelatihan kepada Bapak Bondan Nur Ali. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak PLT Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, pejabat struktural dan fungsional, pengajar, dan peserta diklat serta hadirin yang berbahagia. Mengawali laporan ini, perkenankanlah kami mengajak Bapak dan Ibu hadirin untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri acara pembukaan diklat Kepala Perpustakaan Sekolah berbasis e-learning. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum penyelenggaraan diklat Kepala Perpustakaan Sekolah berbasis e-learning adalah: pertama, Ketentuan Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang tenaga perpustakaan yang menyatakan pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang ketiga, Program Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020. Tujuan: untuk membekali peserta dengan keterampilan manajerial kepala perpustakaan sekolah. Sasaran dari diklat kepala perpustakaan ini adalah terdidiknya 565 orang peserta yang terdiri dari kepala perpustakaan sekolah tingkat SMU atau sederajat, tingkat SMP atau sederajat, dan tingkat SD atau sederajat. Waktu dan tempat pelaksanaan: diklat teknis diklat kepala perpustakaan sekolah berbasis e-learning angkatan 2, 3, dan 4 diselenggarakan selama 17 hari, mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan 5 November tahun 2020, yang dilaksanakan melalui media daring. Peserta diklat kepala perpustakaan sekolah berbasis e-learning berjumlah 565 orang, terdiri atas berbagai jenis perpustakaan sebagai berikut. Perpustakaan sekolah SD atau madrasah ibtidaiyah berjumlah 18 orang. Untuk perpustakaan sekolah SMP atau MTS berjumlah 274 orang. Perpustakaan sekolah SMU, SMK atau SMA berjumlah 263 orang. Perpustakaan di bawah yayasan pendidikan 7 orang dan lainnya 2 orang. Untuk fasilitas yang kami berikan kepada peserta adalah modul dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Tenaga pengajar dalam diklat kepala perpustakaan sekolah ini berasal dari Widya Iswara dan pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk metode, pertama adalah kuliah ceramah atau tutorial online. Kedua, diskusi tanya jawab secara daring. Ketiga, belajar mandiri. Keempat, praktek. Dan terakhir adalah evaluasi. Bapak Ibu peserta diklat yang kami banggakan, penyelenggaraan diklat kepala perpustakaan sekolah tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini kami selenggarakan melalui e-learning. Kami paham jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dan mungkin hampir sebagian besar dari Bapak Ibu baru pertama kali mengikuti diklat melalui e-learning. Kami penyelenggara dari tim pengajar akan berusaha semaksimal mungkin mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan diklat ini. Hal-hal teknis tentang penyelenggaraan diklat melalui e-learning akan disampaikan dalam pengarahan program. Demikian laporan kami. Selanjutnya kepada Bapak PLT Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, pada waktunya nanti kami mohon dengan hormat untuk membuka diklat Kepala Perpustakaan Sekolah berbasis e-learning angkatan 2, 3, dan 4 tahun 2020. Kami akhiri laporan ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan sekaligus pembukaan diklat secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Kepada Bapak Dr. Andes Yahyono, SIP, MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Republik Indonesia, yang saya hormati para pengajar Wijaya Suara yang akan memberikan materi kepada teman-teman yang hari ini ikut diklat, dan yang saya banggakan, para peserta diklat, undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang sekarang sedang punya misi menciptakan generasi baru di lingkungan pendidikan di Republik Indonesia ini. Terutama Bapak dan Ibu para peserta diklat ini, di dalam acara pembukaan diklat e-learning angkatan 2, 3, dan 4 pada hari ini, saya berharap betul pada Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat, karena Bapak dan Ibu akan mengikuti materi-materi yang diberikan oleh para Wijaya Suara pada hari ini. Tentu saja dibutuhkan kemampuan untuk bisa merespon dan menyikapi apa yang akan disampaikan oleh para pengajar dan Wijaya Suara. Bapak Ibu yang saya hormati, tuntutan nasional dan tantangan global saat ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa menyediakan informasi yang lebih baik pada anak-anak kita semua. Kenapa demikian? Karena informasi yang akan disampaikan kepada anak kita adalah informasi yang betul-betul sudah disaring oleh Bapak dan Ibu, supaya informasi yang sampai tidak menimbulkan gejolak atau istilah dengan saat ini yang lagi ngetren adalah berita-berita hoax di masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu adalah bagian penting untuk bisa memfilter informasi mana yang disampaikan kepada anak kita semua, yang akan menjadikan pegangan, menjadikan referensi untuk bisa menjadi bahan-bahan yang akan ditulis oleh anak kita, terutama di dunia pendidikan lingkungan kita. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap kepada para peserta diklat, kepala perpustakaan sekolah di angkatan 2, 3, dan 4 tahun 2020 untuk bisa dan betul-betul memanfaatkan kesempatan ini, karena diklat saat ini yang menggunakan media daring ini betul-betul diikuti oleh begitu banyak orang yang sekaligus dalam hal yang sama. Kalau selama ini dengan teknologi yang konvensional, tentu kita dibatasi hanya satu ruangan 30 orang, tetapi kali ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada hikmah yang bisa mempertemukan kita, Bapak dan Ibu, dan bisa mengikuti diklat kepala perpustakaan sekolah dengan cara yang cukup banyak, dengan peserta yang cukup banyak dari seluruh Indonesia. Dan Bapak dan Ibu lah termasuk yang beruntung, yang pagi hari ini bisa mengikuti dengan sesuai dengan peraturan yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Saya berharap betul Bapak dan Ibu, dengan adanya diklat ini, Bapak dan Ibu sudah mengemban tugas sesuai dengan undang-undang yang dari sisi pendidikan nasional, yaitu Bapak dan Ibu diharapkan bisa menjadi ujung tombak di dalam kurikulum 13 ini. Kenapa? Karena di kurikulum 13 diharapkan anak-anak ini bisa menyerap bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan. Bapak dan Ibu inilah yang akan menjadi manajer-manajer muda di sana, manajer-manajer baru yang akan memberikan informasi, bagaimana cara mengelola informasi yang baik dan benar. Dan saya percaya nanti Bapak dan Ibu, para Wijaya Suara, para pengajar, yang akan memberikan ilmunya kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa ditransfer bagaimana mengelola sebuah perusahaan sekolah yang baik dan benar. Selama ini mungkin masih banyak sekali perpustakaan di sekolah-sekolah dianggap sebagai tempat-tempat yang hanya sekedar untuk diskusi, hanya untuk sekedar membaca di waktu jam guru kosong dan sebagainya. Saya berharap Bapak dan Ibu setelah mengikuti diklat sebagai kepala perpustakaan sekolah punya program baru, punya inovasi baru, bagaimana bisa mengembangkan sebuah perpustakaan sekolah yang tadinya hanya sekedar menjadi tempat untuk pengganti, ya, mengganti kalau jam-jam kosong, tapi menjadi sebuah gerakan baru. Bagaimana perpustakaan sekolah ini bisa maju dan lebih baik, menjadi jantungnya perpustakaan di sekolah Bapak dan Ibu. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekarang sudah bergabung dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Perpusnas. Bapak dan Ibu punya tanggung jawab besar. Bagaimana memanfaatkan perpustakaan di sekolah Bapak dan Ibu ini menjadi lebih baik, menjadi lebih inovatif, dan bisa menjadi kebanggaan di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu. Saya percaya Bapak dan Ibu setelah mendapat materi-materi dari teman-teman Wijaya Suara, setelah ini akan pulang, setelah diklatnya selesai, Bapak dan Ibu sudah akan bisa merubah wajah baru perpustakaan di tempat Bapak Ibu kerja. Jauh lebih baik dari ada yang sebelumnya. Sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih. Bapak dan Ibu sudah bergabung dengan kami.
siap untuk menerima materi-materi dari para widyaswara dan pengajar yang sudah ditunjuk oleh pihak Perpustakaan Nasional. Dan kedepannya, saya berharap sekali lagi, Bapak dan Ibu adalah manajer-manajer baru di lingkungan perpustakaan sekolah yang Bapak Ibu pimpin nantinya. Memenuhi permintaan dari panitia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah berbasis e-learning angkatan 2, 3, dan 4 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa yang disampaikan oleh Saudara Mamat Ramlan. Saudara Mamat Ramlan, silakan. Dipersilakan. Posisinya di mana dia? Bapak Mamat Ramlan. Dari bumi dulu tadi. Udah tahu di bumi. Dia tadi ada di layar berapa? Nah, itu. Di anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu, peserta Diklat KPS tahun 2020. Mengakhiri pembukaan, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa senantiasa kita diberi kelancaran dalam melaksanakan Diklat Kepala Perpustakaan Angkatan tahun 2020 ini. Bapak Ibu, izinkan saya akan memimpin doa berdasarkan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang berlainan kepercayaan, silakan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan kasih sayang-Mu, alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan Diklat ini dapat berjalan dengan lancar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti Diklat ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Diklat ini sebagai amal ibadah di sini-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada urusan yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah segala ilmu yang kami dapat selama mengikuti Diklat ini, ya Allah, sehingga kami dapat mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudahlah rangkaian acara pembukaan pendidikan dan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 2, 3, dan 4 tahun 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau pengarahan?
Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan adakan pengarahan program, sedang kami siapkan dulu. Jangan dulu live ya di Zoom meeting ini. Sekitar 5 menit lah untuk persiapan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, Kami Pak. Ya. Pak Bondan izin bertanya. Izin bertanya.
Baik, assalamualaikum Bapak Ibu semua, silakan aktifkan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ditunggu materinya ya. Semangat Bapak Bondan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Titin Sugiarti dari SMK Mujahid, Kota Tasikmalaya. Ibu mohon maaf. Kenal Tasikmalaya. Alhamdulillah semuanya jadi ajang silaturahmi. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar lagi akan diadakan acara pengarahan program yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Muslim. Ya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Diklat kali ini adalah diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Ini adalah suatu inovasi oleh Pusdiklat. Biasanya Bapak Ibu melakukan pelatihan kita klasikal dengan jumlah terbatas hanya 30 orang. Kali ini diklat kita laksanakan dengan jumlah yang luar biasa. Mudah-mudahan komunikasi, desain materi, dan forum-forum diskusi bisa membantu Bapak Ibu dalam pelatihan kali ini. Jadi sekitar 14 hari ke depan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengeksplor pelatihan kita, bertanya pada Widya Suara yang mengampu materi-materi yang ada. Jadi dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 5 November. Bisa ke slide-nya aja. Ya, pengarahan program ini lebih diarahkan untuk mendukung proses pelatihan. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan agar tertib administrasi. Apalagi jumlah yang ikut pelatihan itu sebanyak 565. Saat ini yang hadir partisipan 519, dan kami harap mudah-mudahan yang sekitar 40 orang ini bisa secepatnya masuk, karena ketika hari pertama, ya aturan kami ketika hari pertama pelatihan dari pembukaan sampai dengan 1 hari itu mereka tidak ikut, kami nyatakan gugur. Jadi mereka langsung kami sampaikan untuk, ya kita akan tanya dulu apakah tidak ikutnya itu, misalnya kalau dari daerah Papua, ya mungkin karena masalah jaringan itu masih bisa ditoleransi. Tapi ketika daerahnya daerah Jakarta, Jawa Barat, yang jaringan secara notabene itu masih lumayan bagus, ya kami harap ada bisa disampaikan alasannya yang cukup konkret, cukup logis supaya bisa kami bisa toleransi. Ya Bapak Ibu, tadi pembukaan sudah.
Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah ini kami sampaikan sesuai dengan Permendiknas 25 tahun 2008 terkait dengan standar tenaga perpustakaan sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya diklat ini perpustakaan Bapak Ibu akan lebih berkembang karena tujuannya adalah bagaimana kompetensi manajerial Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah itu kita tingkatkan. Lanjut. Ya, ini sudah tugas maksud dan tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan keterampilan manajerial di bidang Perpusdoklimbo sebagai kepala perpustakaan sekolah. Kemudian, metode pelatihan yang dilakukan yaitu dalam bentuk tutorial online. Tutorial online ini setiap hari Bapak Ibu diharapkan sudah mulai bentuknya entah itu pakai Zoom meeting atau entah itu pakai Big Blue Button yang ada di LDK. Nanti Bapak Ibu setiap sebelum pelatihan paling tidak jam 7:30 itu sudah mulai mengecek apakah pelatihan untuk materi tutorial online ini dalam bentuk Big Blue Button atau Zoom meeting. Nanti dilihat di LDK-nya. Kemudian tutorial online ini biasanya kita bagi waktu selama kurang lebih 45 menit. Namun kalau misalnya ada yang masih kurang, itu nanti akan dilanjutkan dalam bentuk forum diskusi. Nah, forum diskusi ini sebenarnya dibagi waktu juga, dibatasi ketika diskusinya. Namun masih ketika diskusi itu cukup panjang, bisa diperluas waktunya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada praktik dan simulasi. Itu nanti pada saat materi praktik untuk praktik kerja perpustakaan. Ada pengajar yang mengampunya juga. Praktiknya seperti apa? Mungkin ini waktunya bukan seperti tutorial online. Tutorial online hanya 45 menit. Untuk praktik kerja mungkin waktunya akan lebih dari 45 menit. Maksimal kalau di Permenpan itu 3 jam untuk tutorial online. Jadi tatap mukanya hanya 3 jam. Karena kalau misalnya kelebihan 3 jam, satu, efek mata, kedua, efek usia, yang ketiga, efek jaringan juga. Jaringannya pasti akan nambah kebutuhan Zoom meeting, itu akan lebih besar dampaknya. Kemudian diskusi ini ada di forum diskusi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini lebih diarahkan, suaranya tidak kedengeran, Bapak Ibu, suara saya jelas? Coba. Ya, evaluasi kita bagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu evaluasi pretest. Nanti setelah ini jadwal sudah diberikan ya, Mas Bondan, jadwal sudah ada di. Nah, jadwal sudah ada di LDK. Nanti Bapak Ibu lihat untuk pretest itu sudah dimulai jam berapa. Pretestnya Bapak Ibu juga menggunakan di LDK itu sendiri. Kemudian yang kedua, tugas-tugas atau evaluasi yang sifatnya formatif yang ditugaskan oleh para pengajar. Itu diharapkan Bapak Ibu menyelesaikan penugasannya. Dan juga ada penugasan yang ada di LDK. Setiap mata diklat itu ada penugasan. Diharapkan Bapak Ibu menyelesaikan penugasan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah post-test. Post-test itu di akhir nanti setelah pelatihan. Jadi kalau misalnya pretestnya nilainya berapa, apakah post-testnya ada kenaikan kompetensi atau malah turun kompetensinya? Itu yang bisa jadi PR buat kita semua. Kemudian lanjut, Mas. Mohon maaf, saya ada di sini. Nah, di evaluasi itu kami juga melakukan pengamatan dan pemantauan. Ini ya, maaf, pretest post-test kalau belum muncul berarti itu belum waktunya Bapak Ibu. Lihat di jadwal aja waktunya jam berapa dia akan muncul, karena itu sudah disetting waktunya.
Nanti kalau misalnya Bapak Ibu pretest, namun Bapak Ibu tidak, saya sudah dikasih waktu 30 menit. 30 menit itu belum selesai, dia akan hilang sendiri. Makanya perkirakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian pretestnya sudah, proses diklat ini masuk dalam penilaian. Nah, ketika proses diklat ini Bapak Ibu, kami mohon kalau bisa Bapak Ibu mengikuti aturan yang sudah kami buat. Ya, karena ini pelatihan, pakaian yang ada, ya kalau bisa pakaiannya itu pakaian hitam putih dan pelatihan. Jangan pakaiannya ini satu dengan yang lainnya beda-beda. Tujuannya adalah kita bahwa kita sama-sama sedang dalam pelatihan. Kalau misalnya Bapak Ibu pakainya pakaian kerja, berarti nanti ada kemungkinan Bapak Ibu ditugaskan oleh pimpinan. Sementara surat tugas yang kami terima dari pimpinan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Maka kami sampaikan diusahakan pakai baju hitam putih. Sesuai dengan aturan. Kemudian proses diklat, nanti juga selama proses diklat kedisiplinan juga Bapak Ibu akan dinilai. Kalau misalnya datang, kita buka diklat jam 8. Saya jam 8 kurang 10 sudah ada. Nah, Bapak Ibu sudah hadir. Yang lewat jadi jam 8 lewat 10, itu penilaian disiplinnya akan berkurang. Penilaian kedisiplinannya akan berkurang. Kemudian setelah itu post-test. Nah, dari post-test ini akan sudah saya sampaikan tadi, mengukur untuk peningkatan kompetensinya. Nah, penilaian sikap perilaku dan penguasaan materi itu 20 banding 80. Jadi 20% dibandingkan 80%. Nanti untuk sikap perilaku, walaupun sikap perilakunya sedikit, diharapkan walaupun ini pelatihannya online, kami berharap tidak ada kegaduhan yang ada. Di forum juga, marilah sama-sama kita saling menghargai, mari sama-sama kita saling menghormati, agar diklat ini bisa berjalan dengan baik. Ya, karena kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan baik, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Tolong yang sifatnya bersifat sara, suku, agama, ras, saat ini ditinggalkan dulu. Bapak Ibu saat ini adalah sedang mengikuti pelatihan. Semuanya sama, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai dengan Sukabumi, itu semuanya sama, sedang mengikuti pelatihan. Jadi lepas kalau misalnya ada yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya membawa dampak negatif. Kita diskusi untuk pelatihan saja. Jangan diskusikan kalau terkait dengan politik ataupun yang lainnya. Kecuali pada saat materi membahas tentang kasus-kasus tersebut. Baik. Ini saya percepat. Ya, hadir dalam pembukaan tadi sudah, kalau tidak hadir sudah kita tandain. Yang kemudian yang kedua 10 menit sebelum pemaparan materi, jam 8 dimulai, jam 8 kurang 10 sudah siap. Ya Bapak Ibu. Kemudian wajib mengunduh jadwal bahan ajar modul bahan tayang tugas dari pengajar. Nah, biasanya pengajar kalau misalnya pengajar itu belum mengupload hari ini, biasanya itu dibuat ya saya disampaikan 1 hari sebelumnya. Nah, unduhannya itu nanti saya sampaikan ke pengajar supaya sehari sebelumnya sudah diupload ke web, ke LDK. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari terlebih dahulu. Maka waktu yang 45 menit itu Bapak Ibu bisa bertanya langsung, bukan ya kalau banyak hal kompetensi yang indikatornya Bapak Ibu bisa tanyakan, ya yang saya dijelaskannya Bapak Ibu bisa baca, nah yang lain yang Bapak Ibu anggap penting bisa ditanyakan di situ. Wajib mengikuti semua proses pembelajaran kecuali ada satu dan lain hal, misalnya tidak bisa mengikuti pelatihan karena ada yang sakit, sakit juga diinformasikan ke kami, atau ada keluarga yang
meninggal itu juga bisa atau kami tolerir dengan catatan menyampaikan ke panitia, kemudian panitia nanti akan menyampaikan ke pengajar. Nah, pengajar harus, ya Bapak Ibu juga nanti koordinasi ke pengajar untuk dapat materi dari pengajar tersebut. Kalau misalnya ada penugasan, penugasannya seperti apa, Bapak Ibu bisa tanyakan ke pengajarnya. Ya, kemudian peserta wajib menyerahkan materi sebelum mengikuti tutoran. Oh, maaf, ini resume. Resume nanti ini tergantung dari pengajarnya saja. Tidak semua pengajar meminta resume. Kalau pengajarnya minta resume, silakan. Tapi kalau misalnya tidak, Bapak Ibu bisa paling tidak sudah membaca sebelum proses tutorial online dilaksanakan. Ini sudah wajib menyerahkan tugas. Nah, ini mengirimkannya melalui sistem. Mas Bondan, presensi ditanyakan peserta. Ya, semua dikirimkan ke LDK. Di sana di LDK itu ada penugasan, modul penugasan. Bapak Ibu silakan upload di modul penugasannya. Baik. Ya, kemudian wajib mengikuti forum diskusi. Nah, forum diskusi yang wajib itu yang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Diharapkan Bapak Ibu mengikuti sampai dengan selesai. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan forum diskusi, sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada pertanyaan dan bisa koordinasi dengan pengajar dan waktu pengajarnya cukup luang, Bapak Ibu bisa meminta waktu untuk tutorial online di lain kesempatan. Karena ini kan waktunya cukup banyak. Nanti Bapak Ibu bisa minta tutorial online ke pengajar pada lain kesempatan. Jadi nanti pengajar akan membuat jadwal untuk tutorial online tambahan dari atau forum diskusi tersebut. Ya Bapak Ibu, karena ini pesertanya lumayan banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Nah, kemudian fasilitas yang diberikan pada peserta, nanti peserta akan dapat modul dan juga setelah lulus akan dapat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Mudah-mudahan yang sudah menjadi kepala perpustakaan sekolah dengan pola ini Bapak Ibu ya terpenuhi untuk akreditasinya, kemudian juga untuk yang kebutuhan 12 jam mengajarnya kurang bisa terbantu. Tapi kami harap jangan hanya STTPP yang dikejar, tapi juga Bapak Ibu harap bisa mengelola perpustakaannya dengan baik. Karena setahu saya di Kemdikbud itu terakhir itu dia sedang mengembangkan ya laporan untuk pengelolaan perpustakaan. Baik, ada pertanyaan? Ya, daftar hadir nanti di-share di WA Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bapak Ibu, silakan kalau mau tanya. Yang mau tanya acungkan jari. Sini ada siapa? Bu Afni Desava. Bu Afni. Assalamualaikum Bapak. Suaranya dikasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afni. Assalamualaikum Bapak. Iya Pak. Ya. Yang lain Assalamualaikum Bapak. mohon dimatikan dulu dan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi ya Bu Afni, silakan. Dinyalakan dulu Bu Afni. Mute dulu karena kami mute all dulu tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik Bapak, di kesempatan ini saya ingin menanyakan mengenai PGL atau tindak lanjut dari nanti setelah pelatihan yang 14 hari.
apakah nanti kami akan ada semacam proyek akhir untuk dinyatakan lulus atau cukup yang selama 14 hari ini saja, Bapak? Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Iya. Ya, untuk sekarang itu dulu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Baik, untuk rencana tindak lanjut, biasanya kami ada pasca diklat, Bapak Ibu. Nah, pasca diklat nanti akan kami lihat sejauh mana perkembangan kompetensinya. Karena kita akan lihat apakah ada perubahan setelah Bapak Ibu ikut pelatihan atau tidak. Kita akan tanya kepala sekolah, kita akan tanya guru, rekan Bapak Ibu mengajar, dan juga ya kita akan tanyakan ke Bapak Ibu juga. Ya. Mungkin nanti di salah satu materi itu ada materi misalnya manajemen strategis atau yang lain itu terkait dengan rencana pengembangan program perpustakaan bisa dikembangkan Bapak Ibu. Seperti itu Bu Afni. Berarti tidak. Assalamualaikum. Ya Bapak, saya belum selesai. Ya. Bapak boleh saya tanggapi sebentar? Ya, silakan Bu Afni. Ya, berarti begini ya Pak ya, untuk dinyatakan lulus itu seperti sistem peraturan yang Bapak atau sistem penilaian yang tadi saja. Nah, berarti kita tidak ada semacam program kerja yang harus dilaksanakan dalam bentuk tertulis laporan ya Pak ya. Nanti setelah 14 hari ini, cuma nanti memang ada pihak dari pihak Perpusnas yang akan memantau secara mungkin seperti wawancara kepada instansi tempat kami bekerja. Wawancara Ibu, kita akan kirimkan kuesioner juga. Oh iya. Berarti lulusnya itu memang bisa dikatakan lulus setelah 14 hari ya Pak? Ya, biasanya seperti itu. Tapi saya nanti coba koordinasikan lagi dengan pimpinan. Apakah rencana tindak lanjut yang biasa dilakukan Kemdikbud itu ya ini kan biasa Kemdikbud melaksanakan ini. Itu juga apakah kita laksanakan juga atau tidak? Nanti saya coba koordinasikan ya, Bu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan pada materi saya besok saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih. Mohon bimbingannya Bapak untuk kami. Baik, Bu Afni. Assalamualaikum, Mbak. Pak Bondan siapa? Halo, Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa yang bicara? Izin bertanya, Pak. Saya Pak Aladi Arian, Pak. Izin bertanya, Pak. Halo. Halo, Pak. Nah, Mas Bondan yang tentukan. Saya, Pak. Saya Pak. Pak Rizky dari mana? Halo, Pak. Pak Rizky. Tadi sudah dan yang di samping. Iya. Pak Rizky silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalbar, Kalimantan Barat, baik. Kabupaten Melawi. Siap. Saya mau bertanya Pak tentang masalah jaringan. Ya. Untuk Zoom pernah saya coba di tempat tugas, mampu. Cuma untuk takut LDK ini yang tidak mampu nanti, kan untuk ngirim tugas itu kan 2 hari paling lama itu kan. Siap. Nah, takutnya saya tidak bisa ngirim untuk 2 hari itu, apa ada waktu tambahan? Baik. Bukan cuma buat Pak Rizky ya di Kalbar, di daerah yang lain juga yang terkendala dengan jaringan, informasikan ke kami. Mas Bondan nanti ada PIC tiap kelas atau enggak? Nah, nanti ada PIC tiap kelas Bapak Ibu bisa sampaikan ke PIC-nya bahwa Bapak Ibu terkendala dengan jaringan. Disampaikan ke PIC-nya, nanti disampaikan pengajar, diberikan waktu lebih waktu luang. Karena kalau kita bicara masalah jaringan, ya kita agak sulit juga terkendala dengan jaringan itu. Ya Pak? Di sana juga provider cuma 1 sih Pak. Iya, siap. Saya pernah juga yang ke Maluku Utara. Saya pakai XL. Setelah sampai di sana, XL saya tidak berfungsi. Ya, ada juga seperti itu. Iya, atau wow juga seperti itu juga. Ya, mau nggak mau kita akan coba bantu mungkin terkait dengan waktu pengirimannya yang diperpanjang khusus untuk daerah yang terkendala pada jaringan ya Bapak Ibu ya.
Ya, terima kasih Pak. Baik Pak Rizky, sampaikan ke PIC, nanti PIC disampaikan sama Mas Bondan ya Bapak Ibu. Yang lainnya, siapa lagi Mas Bondan? Itu sudah ada ajukan Bu Winda. Wah ini Bu Winda, Bu Sari, Bu Eke. Satu ya, satu-satu dulu karena lihat waktunya. Pretest jam 10.15. Karena jam 10.15 kita akan pretest. Ya Bu, jawab Bu Winda. Bu Winda dari mana? Ya, terima kasih sekali atas waktunya Pak. Saya dari Jawa Tengah. Nah, di sini saya ingin menanyakan, dan ini masalah yang banyak dialami teman-teman saya juga. Beberapa dari kami tidak bisa menemukan tombol pilihan untuk pretestnya di dashboard kami, Pak. Jadi mohon bantuannya terkait hal itu, karena pretestnya juga akan segera dimulai, kami bingung. Ya Ibu, biasanya tombol pretest itu akan keluar ketika jam menunjukkan waktu pretestnya. Oh, begitu ya Pak? Iya. Tapi beberapa teman yang lain kok sudah ada ya? Oh, dan dicek jam berapa itunya deh. Sebentar, kita cek dulu. Biasanya di LDK itu kalau misalnya belum waktunya, dia belum muncul. Oh iya Pak. Kalaupun ada muncul sudah, mungkin yang belum ada berapa orang selain Bu Winda? Banyak kayaknya Pak. Coba tuliskan di chat ya, yang belum ada. Takutnya Bapak Ibu belum ke-enroll di... Semua udah? Ini sedang kami cek dulu untuk pretestnya. Pretestnya belum muncul, itu yang muncul hanya nanti mulainya jam 10.45. Yang sudah muncul siapa? Coba, ada nggak yang sudah muncul? Ada nggak yang sudah muncul pretestnya? Belum Pak. Belum ada. Jualnya aja. Belum ada Pak. Sudah ada Pak. Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Saja. Ada. Ya, belum ada Pak. Belum muncul Pak. Belum muncul. Belum ada yang muncul. Ini aja Pak. Belum ada yang muncul Pak. Memang belum di waktunya Saya kok. sudah muncul tapi Saya belum muncul kok. Tidak ada, masih belum muncul. Sudah ada, tapi belum bisa dibuka masuknya. Pak, patokannya Indonesia Barat Bapak Ibu. Pak. Sudah ada. Pak. Nah, muncul di LDK. Tes, tapi soalnya Pak. belum ada. Pak. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Speaker. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bondan. Saya belum muncul juga. Pak. Halo. Halo. Suaranya langsung. Halo. Halo, Bapak. Pak Bondan. Bertanya, Pak. Oh. Ada Pak. Halo. Izin bertanya Pak.
Assalamualaikum Pak, saya izin bertanya. Assalamualaikum Pak, siapa yang bertanya Pak? Saya yang bertanya. Suara pematerinya nggak ada suaranya. Ibu dengan ibu siapa yang di sini? Bu Ayi, silakan bicara. Saya urutkan dari atas ya. Aduh, di sini yang tanya banyak soalnya. Bu Ayi, 1, 2, 3. Lewat. Pak Aris Fadli, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, silakan. Ya, ini Pak saya mau tanya soal ini Pak, surat tanda tamat diklat itu ya Pak. Ya. Itu kebetulan kan sekolah saya muridnya sangat sedikit itu Pak. Kemudian yang sertifikasi juga belum kekurangan jam gitu Pak. Pertanyaan saya ini apakah surat tanda tamat diklat ini bisa dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan 12 jam gitu? Apakah itu diakui oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama gitu Pak? Yang sudah-sudah gitu. Apakah itu Bapak bisa dari mana? dijadikan salah satu Bapak syarat dari gitu, mana? Pak, atau tidak? Bapak dari mana? Ya, dari Bandung Barat Pak. SMP, MI, SMK. SMA? SMK. SMK. Baik. Ya. Ini bisa dijadikan 12 jam mengajar, pengganti 12 jam mengajar Bapak Ibu. Kalau misalnya Dinas Pendidikannya mempertanyakan, bisa bersurat ke kami, karena kalau misalnya dari Perpustakaan Nasional saja tidak diakui, nanti kita akan koordinasi ke Dinas Pendidikannya. Iya Pak. Seperti itu ya Pak. Terus Pak ini Pak, ini kan di sini kan mencantumkan sekolah ya Pak ya, mencantumkan unitnya gitu. Bisa tidak kalau ini kan saya ngajarnya di SMK, kalau suatu saat nanti saya mutasi gitu ke madrasah, kan beda ini Pak, beda apa? Beda yang menaunginya gitu. Itunya tetap dipakai nggak apa-apa. Oh iya. Kompetensi bisa itu kan ya Pak ya? Ya kompetensi kan tidak melulu di situ. Ya mungkin pada saat pelatihan Bapak Ibu sedang ada di sekolah tersebut. Ya, baik. Ini pertanyaannya kita ubah. Yang mau tanya sifatnya individu khusus untuk diri sendiri, silakan ditanyakan di chat aja. Nanti Mas Bondan tanya. Kalau saya bisa, saya akan jawab. Kalau ada waktu, karena kan kita masih mesti 10.45 untuk persiapan. Nah, ada yang pertanyaan secara umum selain Pak Aris? Bu Sari? Tidak ada? Bu Ripka? Bu Ripka? Tidak? Bu Erike, silakan kalau saya mau tanya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini ada masalah sama saya dari SMKN 12 Kota Kabupaten Pasaman Pak. Ini kan masalah jaringan sama listrik. Kan kapan listriknya mati, kadang sampai 2 hari saya tidak ketemu sama listrik yang mati ini Pak. Jadi ketika tes ini berlangsung, bagaimana saya mengikuti tes tersebut sama posternya Pak? Saya tidak bisa memprediksi kapan listrik sama sinyal itu hidup, itu juga Pak. Apalagi di sini kan keadaan alamnya di perbukitan Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Luar biasa semangatnya. Kalau misalnya itu mati, nanti yang tutorial online kita simpan di YouTube. Ya, Mas Bondan. Kita simpan di YouTube. Nanti Ibu bisa mengakses setelah misalnya listnya nyala. Ya. Kalau untuk pretest post-test, kalau lagi pretest mati lampu, aduh Ibu nggak lulus dong. Nggak gitu. Nanti sampaikan ke kami kalau mati lampu. Ya. Udah? Itu aja Bu Rika. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bu Rika, Bu Erike. Selanjutnya Bu Umi Fajar. Lewat. Bu Rani. Oh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mulai kemarin saya tanya, ini pretest tampilannya untuk tugas juga belum? Pretest tampilannya belum? Belum tugas. Jadi di LDK saya udah saya bolak-balik masuk, keluar masuk. Tampilannya masih untuk ngunduh tugas sama pengumuman aja jadwal. Gini. Saya buka kalender juga gitu. Nah, Ibu, ya. Kita akan share screen tampilan pretest. Dimatiin dulu dan ini. Stop share screen dulu. Baru share screen lagi. Bukan, yang tadi. Nah, itu. Baca pertanyaannya Ibu. The quiz will sudah not... masuk LDK. Iya, betul. Nanti pretestnya dimulai 10.45 Ibu. Kalau 10.45 Ibu belum masuk juga, baru ada masalah. Bisa nanti dikomunikasikan. Ya, sebentar Bapak ya. Masuk LDK kan. Kemudian saya udah klik diklat kepala perpustakaan. Ya. Ya. Kemudian tampilannya dari kemarin diklat perpustakaan cuma ada pengumuman, jadwal sama materi. Ibu belum ada tampilan pretest dan dimunculin. Belum ada tampilan pretest, tugas juga belum. Ibu sudah ada tampilan ini? Belum. Pretestnya belum ya? Nah, saya harus ini sebagai admin atau sebagai peserta? Coba kita akan cek sebagai peserta. Nanti akan muncul tampilan ada tombol pretest Ibu. Kalau misalnya itu nanti kalau belum muncul tunggu jam 10.45 Bu. Ya. Ya, siap. Baik. Sudah? Makasih. Sudah. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Sudah cukup Bapak Ibu? Nanti Mas Bondan akan ngecek dulu semuanya. Jadi 10 kita istirahat dulu. Nanti masuk lagi jam 10.30 aja. Tetap dipakai Zoom kan ya? Tetap pakai Zoom. Zoom-nya tetap dinyalakan karena kalau misalnya Zoom Bapak Ibu nggak dinyalakan nanti kita nggak bisa ngecek Bapak Ibu nyontek apa enggak. Jadi kita akan lihat Bapak Ibu mukanya itu matanya ngelirik kanan kiri atau tidak. Itu nanti kita coba usahakan seperti itu. Baik. Kemudian yang saya tanyakan, yang dari Riau, Pak Polirin, kemudian ada lagi, dan yang waiting room di admit aja. In the waiting room. Ada yang nunggu 26 orang di. Baik. Terakhir, ada yang mau tanya? Kalau tidak, saya cukupkan di sini. Ini 3 kelas, mudah-mudahan lancar semuanya. Ada yang mau tanya lagi? Siapa? Pak Awing. Pak Awi,
mau tanya? Silakan Pak Awi. Ya, makasih banyak Pak. Halo. Di back itu. Halo. Ya. Suara saya kedengaran Pak? Kedengaran Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan ini, sebentar kan pretestnya pukul 10.45 waktu Indonesia Barat Pak ya? Iya. Nah, kebetulan kan saya dari Sulawesi Selatan. Berarti tambah 1 jam atau 2 jam, Pak? 1 jam ya? Iya, 1 jam ya? Ya. Pretestnya itu kan sampai jam berapa ya? Tadi jam 11, dibuka dulu Dan. Ya, dari jam 11 sampai 12.30. 12.30, Pak. Ya, 12.30. Ini Pak. Nah, kebetulan ini nanti dilihat di kertasnya itu sampai jam berapa? Sampai 12.30 berapa jumlahnya? 60. Soal 1 jam. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, nih maksudnya ini kan tabrakan dengan waktu sholat gitu Pak. Ya, sholat kami. Baik gini Pak. Bapak kalau saya mau sholat dulu nggak apa-apa. Berarti Bapak ini tetap dinyalakan, asal jangan dimatikan. Ini 11.45 kan udah zuhur di sana. Nah, masih iya, Pak. Itu Pak. Jadi bisa Bapak nyalakan tetap, Bapak sholat saja nggak apa-apa. Asal Bapak bisa ngatur waktunya ya Pak ya. Oh iya, siap. Satu pertanyaan lagi. Ini saya lihat teman-teman pertanyakan semua secara umum. Tadi kan tadi Bapak penjelasannya mengatakan kalau 1 hari tidak ikut ini, dari pembukaan 1 hari ini tidak hadir, berarti bisa digugurkan seperti itu kepesertaannya. Bagaimana misalnya diukur ditahu bahwa kami ini hadir atau tidak Pak? Karena saya lihat ini tidak ada absen online-nya seperti itu. Absen pembukaan nanti dikirim di WhatsApp grup Pak sebenarnya. Tapi kami sudah merecord Zoom meeting ini. Zoom meeting ini di-record Pak. Nanti kan kelihatan namanya, partisipannya siapa saja. Oh iya. Oke, itu aja Pak. Makasih banyak Pak. Siap. Baik, sudah cukup. Ya, nanti kalau saya itu mungkin mulainya jam 10.30 Bapak Ibu sudah mulai, tapi nanti Mas Bondan akan memandu untuk persiapan pretest. Jadi dan sampai tampilannya muncul ini nanti akan dicek. Tapi karena ini jumlahnya 500 Bapak Ibu, mohon izin bicaranya yang tentukan nanti biar Mas Bondan yang saya namanya siapa yang bicara itu yang ditunjuk. Biar nggak ribut ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada permasalahan trouble di LDK-nya sampaikan. Nanti kita akan coba. Ada yang jawab untuk chat juga. Ya. Baik. Ada lagi, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang cari jaringan, ya mudah-mudahan juga sehat selalu. Ini juga di masa ini kan Bapak Ibu, kalau misalnya nggak sehat, 12 hari lumayan. Setiap pagi matanya lihat PC, ya, bisa-bisa kalau misalnya tidak sehat bisa langsung down juga, drop juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Selamat belajar, mudah-mudahan semua bisa lulus dan nambah kompetensi Bapak Ibu untuk pengelolaan perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Biar istirahat dulu.